الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 16 Rajab 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pekan keempat, membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, landasan iman dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, dan Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, dan Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Masjid Bintang Sunnah Samarinda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu tepatnya di bulan Rabiul Akhir, kita membicarakan, masih di dalam pembicaraan al-iman billah. Bab yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Kemudian di dalam bab yang pertama ini kita masih membicarakan tentang al-faslu tsani, tauhidul uluhiyah. Pasal yang kedua yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan masih di dalam pembahasan yang kedua dari pasal yang kedua, yaitu wujubu ifradillahi bil ibadah, kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pembahasan kedua ini terdapat beberapa sub
topik pembahasan yang sudah kita mulai, yaitu yang pertama makna al-ibadah wal usul allati tubna 'alaiha. Makna ibadah dan pokok-pokok yang dibangun di atasnya ibadah. Ini sudah kita bahas bahwa makna ibadah adalah ketundukan dan kepatuhan. Kemudian ibadah dibangun di atas 3 rukun, yaitu kamalul hubbi lil ma'bud subhana, kesempurnaan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kamalur raja, kesempurnaan rasa harap saat melakukan ibadah, berharap ibadahnya diterima, menghasilkan pahala. Yang ketiga, kamalul khaufi minallahi subhanahu, kesempurnaan rasa takut saat melaksanakan ibadah tersebut. Takut ibadahnya tidak diterima, takut ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan ibadah yang sudah kita bahas di dalam subtopik yang pertama ini adalah al-ibadah la tuqbalu illa bi syartain. Ibadah tidak diterima kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, al-ikhlas fiha lil ma'bud, mengerjakan keikhlasan di dalam ibadah tersebut untuk zat yang diibadahi. Yang kedua, al-mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sudah kita bahas. Kemudian subtopik yang kedua juga sudah kita mulai membahasnya, yaitu zikru ba'dhi anwa'il ibadah, penyebutan sebagian macam-macam ibadah. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Macam ibadah yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah ad-du'a binaw'ihi, du'a'il mas'alah wa du'a'il ibadah. Macam ibadah yang pertama adalah doa, dan doa mempunyai 2 bagian. Yang pertama adalah berdoa masalah, doa meminta. Dan yang kedua, doaul ibadah, doa dengan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa masalah adalah su'alullahi min khairai dunya wal akhirah, memohon kepada Allah dari kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Ini disebut dengan doa masalah. Kemudian yang kedua, doaul ibadah, doa yang merupakan jenis seluruh ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah qalbu atau ibadah jasmani. Karena pada hakikatnya ketika seorang beribadah kepada Allah, sebenarnya dia sedang berdoa, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sholat, sebenarnya dia berdoa kepada Allah, meminta pahala dari sholatnya, ampunan, maghfirah dari sholatnya. Ketika orang puasa, pada dasarnya dia sedang berdoa, meminta agar puasanya diterima oleh Allah.
dan menghapuskan dosa-dosanya, sebagaimana keutamaan berpuasa dan seterusnya dari ibadah-ibadah. Sekarang kita masuk pada pertemuan sebelumnya sampai di situ, yaitu tepatnya pada bulan Rabiul Akhir. Kita sekarang Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab. Ya, 2 bulan kita tidak melanjutkan. Sekarang kita masuk pada bulan Rajab. Penulis mengatakan, yang kedua dan ketiga dan keempat, wa min anwa'il ibadah al-mahabbatu wal khawfu wal raja'u wa qad taqaddama al-kalamu 'alayha wa bayanun annaha arkanun lil ibadah. Poin 2 tidak lihat cinta, takut dan berharap kepada Allah. Seperti yang telah dibicarakan dan jelaskan lebih dahulu bahwa semua itu merupakan rukun-rukun ibadah. Baik, ini sudah kita bahas pada subtopik yang pertama dari pembahasan kedua, yaitu bahwa ibadah dibangun di atas 3 rukun. Jadi kalau orang mengerjakan ibadah apapun, contoh misalkan sholat, maka di dalam dirinya harus ada 3 poin itu. Yang pertama adalah kamalul mahabbati lil ma'bud, kecintaan yang sempurna kepada Allah, zat yang diibadahi. Yang kedua, kamalur raja, rasa harap yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmatnya. Yang ketiga, kamalul khauf, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak mengerjakan ibadah tersebut. Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian kita lanjutkan. Khamisan, wa min anwa'iha at-tawakkul wa huwa al-i'timadu 'ala asy-syai'. Wat-tawakkul 'ala Allah huwa sidqu tafwid al-amri ila Allah ta'ala i'timadan 'alayhi wa thiqatan bihi ma'a mubasharati ma syara'a wa abaha min al-asbab litahsil al-manafi'i wa daf'i al-madar. Qala Allah ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah. Poin yang kedua, tawakal, yang secara bahasa berarti bersandarkan diri kepada sesuatu. Sedangkan tawakal kepada Allah maknanya adalah kesungguhan dalam menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala dengan menyandarkan diri dan kepercayaan kepadanya, dengan melakukan sebab-sebab atau usaha-usaha yang disyariatkan dan menjadikan mencari manfaat atau menghindari mudarat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23 yang artinya, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Dan dalam surah Al-Qalaq ayat yang ketiga yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengengahkan dulu para jamaah. Kenapa penulis menyebutkan macam-macam ibadah? Dari mana? Ceritanya itu dari mana? Karena kita ini membicarakan tentang beriman kepada Allah. Kemudian saat membicarakan tentang beriman kepada Allah, membicarakanlah tentang pasal yang kedua, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, itu dia. Makanya sekarang menyebutkan contoh-contoh, sebagian contoh-contoh ibadah. Artinya apa? Nanti kalau kita mengerjakan ini, maka hendaknya kita kerjakan dengan mentauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah tersebut. Nah, begitu ceritanya. Ya, jadi jangan bingung. Ini kemana alur cerita buku ini? Sama, secara gambaran kitab ini yang kita baca ini adalah
membicarakan tentang pokok-pokok dasar keyakinan seorang muslim. Nah, itu gambarannya itu. Secara umum. Pokok-pokok dasar keyakinan seorang muslim itu apa? Rukun iman yang 6. Nah, berarti sekarang kita bicarakan rukun yang pertama, beriman kepada Allah. Nanti rukun yang kedua, 3, 4, 5, 6. Baru nanti ada permasalahan-permasalahan lain yang juga merupakan akidah keyakinan seorang muslim. Nah, itu yang dibicarakan dalam kitab ini. Jadi jangan bingung ya dalam mempelajari kitab ini. Dan ini bagus sekali untuk bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang memang dia ingin belajar agama Islam dengan mendalam, tapi tidak ingin jadi pendakwah karena waktunya sudah lewat. Dia ingin mendalami agama Islam sebagai kapasitas dia sebagai seorang muslim dan juga bapak atau kakak atau ibu atau istri di dalam rumah tangganya. Ini dasar ajaran Islam. Jadi jangan sampai terlewat ya, jangan sampai terlewat. Nah, termasuk bagian dari ibadah sesudah penulis mengatakan doa, kemudian rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Doa adalah ibadah lisan. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut ibadah qalbu. Penulis kemudian mengatakan yang kelima ibadahnya adalah tawakal. Ini juga ibadah qalbu. Penulis mengatakan tawakal adalah secara bahasa bersandar terhadap sesuatu. Adapun secara terminologi syar'i, tawakal adalah benarnya penyandaran perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan segala perkara dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak saja menyandarkan perasaan qalbu, tapi dibarengi dengan apa? Dengan usaha. Dengan mengerjakan sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat untuk mendapatkan manfaat atau dijauhkan dari madarat, bahaya. Itulah tawakal. Tawakal adalah bersandarnya qalbu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, bersandarnya qalbu. Berarti tawakal amalan qalbu atau amalan lahiriah? Amalan mana? Qalbu. Ya, dan ingat, amalan qalbu lebih afdal daripada amalan fisik. Amalan qalbu lebih afdal daripada amalan fisik. Kenapa? Karena amalan qalbu yang merupakan sumber dari amalan fisik. Kita kalau nggak cinta kepada Allah, maka sulit untuk bangun subuh. Dan kalau nggak cinta, kalau tidak berharap rahmat dari Allah, maka malas-malasan ibadah. Kalau tidak takut siksa Allah, maka kita semangat bermaksiat. Jadi amalan qalbu pusat sumber dari amalan lahiriah. Amalan lahiriah hanya pengikut dari amalan qalbunya. Ya, kalau seandainya ada orang yang malas-malasan, mudah saja perbaiki qalbunya. Perbaiki qalbunya. Malas-malasan ibadah maksud saya. Perbaiki qalbunya. Salah satunya adalah tawakal ini. Malas-malasan ibadah, maka perbaiki tawakalnya, qalbunya. Apa tawakal tadi? Penyandaran qalbu kepada Allah
dengan sebenar-benarnya, disertai dengan melakukan sebab-sebab yang dibolehkan dan disyariatkan. Itu namanya tawakal. Dan tawakal ibadah agung. Tawakal termasuk amalan qalbu yang sangat besar. Coba perhatikan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menafsiri tentang tawakal. Beliau mengatakan at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal itu setengah dari agama. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu." Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini menunjukkan bahwa tawakal setengah agama. Setengah yang lain adalah beribadah. Setengah yang kedua adalah bertawakal. Nasta'in itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fattawakkulu huwal isti'anah wal inabah hiyal ibadah. Agama itu kan dua. Pertama ibadah, yang kedua bersandar diri. Isti'anah minta tolong. Nah, yang pertama na'budu, yang kedua nasta'in. Nasta'in inilah yang disebut dengan tawakal. Maka tawakal setengah dari agama. Yang malas-malas beribadah, coba besarkan tawakal kepada Allah. Niscaya akan dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Sa'id bin Jubair rahimahullah di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah mengatakan at-tawakkulu 'ala Allah jima'ul iman. Bertawakal kepada Allah adalah sumber keimanan. Ya, sumber keimanan. Bahkan ada perkataan yang luar biasa dari Imam Al-Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Walau tawakkala al-'abdu 'ala Allah haqqa tawakkulih fi izalati jabalin min makanihi wa kana ma'muran bi izalatihi la azalah. Jikalau seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah dalam memindahkan gunung dari tempatnya ke tempat yang lain, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan bisa memindahkannya. Luar biasanya tawakal. Ya, luar biasanya tawakal. Beliau juga mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, "Wat tawakkulu jami'un li maqamit tafwidh wal isti'anati war ridha, la yutasawwar wujuduhu biduniha." Tawakal adalah pengumpul perasaan minta tolong, ridha, berserah diri. Tidak mungkin ada kata berserah diri minta tolong kepada Allah kecuali dengan tawakal. Nah, ini menunjukkan tawakal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ingat, tawakal tidak menafikan mengerjakan sebab. Tawakal yakin sudah, tapi kemudian tidak mengerjakan sebab. Kenapa kada begawi? Aku bertawakal. Ini bukan tawakul. Kan tawakal itu dari kata-kata tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Tetapi ini adalah tawakul. Modal nekat, pasrah, menyerah. Orang yang bersandar tanpa mengerjakan sebab, ini namanya tawakul. Tawakala ya tawakalu, menyerah, modal nekat. Persis yang terjadi
kepada orang-orang yang berhaji dari Yaman, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka orang-orang dari negeri Yaman ini ketika mau berhaji dikatakan untuk berbekal, mereka mengatakan nahnu mutawakkilin. Kami bertawakal kepada Allah. Fa idza wasalu Makkah sa'alun nas. Tapi ternyata kalau sudah sampai Mekah, jadi pengemis di hadapan manusia. Nah, ini namanya tawakul. Ini namanya apa? Tawakul. Jadi tawakal, bersandarnya qalbu kepada Allah dengan sebenar-benarnya untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari mudarat, tidak akan sempurna kecuali dengan mengerjakan sebab yang disyariatkan dan sebab yang diperbolehkan. Contoh Sayyidul Mutawakkilin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pemimpinnya orang-orang bertawakal. Beliau mengambil sebab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahara baina dir'ain yaum Uhud. Pada hari peperangan Uhud, beliau memakai 2 lapis baju perang. Ya, 2 lapis baju perang. Jadi kalau seandainya ada orang ini dalam perkara dunia, main bola, kemudian lengkap sepatunya yang memang sepatu bola, kemudian pas pada betisnya ada penahan, kemudian di kakinya ada penahan. Ini bukan cemen. Ini bukan sedang menampakkan kelemahan, tetapi sedang mengambil sebab dalam rangka bersandar kepada Allah. Dan itu diperbolehkan. Kalau bahasa Banjar kan main bola itu beradu antara kaki dengan kaki, begapuk marahnya. Kada wani kan megapuk. Kenapa? Karena pakai pelapis. Enggak, ini adalah mengambil sebab. Kalau seandainya bergabung tanpa penghalang, itu namanya modal nekat. Paham ini? Nah, sama mencari rezeki. Ya, mencari rezeki harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh tawakul. Tawakul apa? Menyerah. Apa lebih tepatnya bahasanya? Bukan menyerah ya. Tawakul mencari rezeki tanpa mengerjakan sebab. Tidak mengerjakan sebab di dalam mencari rezeki. Ini namanya tawakul. Ya, menyerah, modal nekat, ini tidak benar. Ya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid berkata, "Sirrut tawakkuli wa haqiqatuhu wa i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah. Fala yadurruhu mubasharatul asbab ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha warrukuni ilaiha." Nah, ini penting. Rahasia dan hakikat tawakal adalah bersandarnya kalbu kepada Allah semata. Maka tidak membahayakannya mengerjakan sebab. Artinya tidak membahayakan tawakal seseorang kepada Allah dengan mengerjakan sebab. Tapi harus disertai dengan kosongnya kalbu dari
bersandar kepada sebab tadi. Bersandarnya kepada siapa? Allah. Sebab hanya kita kerjakan untuk mengerjakan sebab sebagai manifestasi dari tawakal kita. Tapi bersandar tidak boleh dengan sebab. Bersandarnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit tentang tawakal. Kalau seandainya kita berbicara tentang tawakal panjang. Ini riwayat yang saya sebutkan tadi, riwayat Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana ahlul Yaman yahujjun wa la yatazawwadu." Orang-orang Yaman berhaji dan tidak membawa bekal. Wa yaquluna nahnul mutawakkilun. Dan mereka mengucapkan kami bertawakal. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Kalau mereka sampai Mekah, mereka minta-minta sama manusia. Nah, ini enggak tawakal namanya. Enggak sempurna tawakalnya. Oleh karena itulah Allah menurunkan ayat fa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Nah, jadi sekali lagi kembali kita ke tema kita, yaitu termasuk bagian ibadah adalah tawakal. Dan ini ibadah qalbu atau ibadah lahiriah? Ibadah qalbu. Mana yang lebih agung, ibadah qalbu atau ibadah lahiriah? Qalbu. Kenapa? Karena dia sumber. Ibadah qalbu itu sumber dari ibadah lahiriah. Seseorang semangat berdoa, semangat tidak pernah putus asa karena ada qalbu di dalam, ada ibadah qalbu, ada rasa harap, ada rasa tawakal, ada rasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingin curhat sedikit. Anak saya Abdullah selesai setoran hafalannya kelas 2 SMP. Sekarang dia kelas 1 SMA. Untuk menyelesaikan hafalan yang keduanya. Sekarang sudah tinggal 6 juz lagi hafalan yang keduanya. Maka pada saat itu beliau mungkin merasa berat, ngeluh hafalan yang kedua. Maka kita sebagai orang tua harus meladeni. Dan saya berpesan, ayah-ayah lebih utama untuk memberikan nasihat, baik itu kepada anak perempuan atau anak laki-laki. Berusahalah menjadi seorang ayah yang diharapkan oleh anak-anaknya saat dia perlu nasihat dari orang tuanya. Memang agak susah kalau seandainya sang ayah bukan orang pesantren, tidak bisa mendalami kehidupan di pesantren. Kalau saya kan orang anak pesantren, jadi tahu, oh begini, solusinya begini. Bahkan sampai nanti saya akan ketawakal ya. Bahkan sampai ada pertanyaan, apakah enggak boleh Abdullah tidur, Pak? Apakah enggak boleh Abdullah makan dulu demi mengejar agar selesai hafalan? Maka saya bilang enggak. Malah tidur dulu, baru setelah itu selesaikan. Dengan setelah istirahat, kepala akan menjadi segar kembali. Dan jangan lupa, segala usaha yang kita kerjakan harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tawakal. Tawakal adalah ibadah agung. Ibadah yang menguatkan sendi-sendi anggota yang lain. Dan saya berpesan khusus untuk ayat. Anak-anak yang kadang-kadang bermasalah di pesantren, itu ternyata dia tidak mendapatkan perhatian dari sang ayah. Sang ayah cuma Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sudah transferlah, ini ngomong lawan Mama Ikam. Nah, jangan begitu.
Itu keliru total, salah parah. Anak-anak nakal di pesantren, anak-anak homo, anak-anak mencuri, anak-anak. Itu salah satu sebabnya adalah keluarga yang broken home, keluarga yang mungkin divorce, belum dapat kasih sayang sang bapak. Ya, jadilah teman bagi sang anak, teman curhat. Dia cuma ingin curhat. Siapa yang sudah merasakan itu, maka alhamdulillah. Ketika anaknya, terutama anak laki-laki, lebih bisa curhat kepadanya, kepada sang ayah, maka berbanggalah Anda sebagai seorang ayah. Ya, jauhkan dari sifat keegoisan laki-laki ataupun kegengsian laki-laki. Ngomong sama mama itu, nih mama, abah sibuk. Jauhi itu. Dia tidak akan dapat figur seorang ayah. Nah, kemudian saya katakan bersandarlah setelah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengerjakan sebab, maka berbaik sangka kepada Allah. Karena memang juz yang susah dari mulai 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, itu berat. Ya, surat-surat berat di dalam Al-Qur'an. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dengan tawakal akan muncul husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ditanamkan kepada anak. Dia sedang mencari sandaran untuk bisa bercurhat. Tapi ternyata dia tidak dapatkan dari orang yang sangat dia harapkan. Nah, ini hati-hati, rubah gaya kepemimpinan kita di rumah. Rubah. Siapa yang sudah mendapatkan itu dari sudah melakukan itu di rumah tangganya, alhamdulillah. Kemudian penulis membawakan dalil bahwa tawakal adalah ibadah. Jadi dalil yang dibawakan ini menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah, dan karena ibadah maka tidak diperbolehkan untuk diberikan tawakal kecuali kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'min. 'Alallah. 'Alallahnya itu lebih dahulu daripada tawakalnya. Ini menunjukkan kepada tauhid. Bisa saja Allah berfirman, fatawakkalu 'alallah in kuntum mu'min. Maka bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tetapi Allah lebih mendahulukan wa 'alallah fatawakkalu. Baru kata kerjanya, objeknya dulu yang dituju, kepada siapa kita bertawakal, disebutkan itu dulu, baru kata kerjanya wa 'alallah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman. Kalau dirubah kata kerjanya dulu, hendaknya kalian bertawakal kepada Allah jika kalian orang-orang beriman. Ini enggak dibalik, didepankan Allahnya. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Itu tauhid itu. Itu tauhid. Begitu juga dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sebagai pencukupnya. Ini juga menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah dan tidak boleh diberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingat, para ikhwah, pengertian tawakal apa tadi? Bersandarnya qalbu kepada Allah semata. Ya, bersandarnya qalbu kepada Allah semata, disertai dengan pengerjaan sebab yang disyariatkan atau yang dibolehkan untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari keburukan. Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian yang keenam, ketujuh, kedelapan. Wa min anwa'il ibadah ar-raghbatu war-rahbatu wal-khushu'. Fa amma ar-raghbatu fa mahabbatul wusuli ila asy-syai'il mahbub. War-rahbatu al-khawful muthmiru lil harabi minal makhuf. Wal-khushu' adh-dhull wal-khudu' li'azamatillah bihaythu yastaslimu liqada'ihi al-kawni wasyar'i. Qala Allah Ta'ala fi dhikri hadhihi al-anwa' ath-thalatha min al-ibadah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Baik, sebelum dibaca, ada lagi yang berkaitan dengan tawakal. Tadi kita katakan disertai dengan mengerjakan sebab. Sebabnya ada dua macam. Sebab syar'i, dini. Sebab yang diperbolehkan oleh syariat dalam agama Islam. Yang kedua sebab kauni qadari. Sebab yang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu bisa dijadikan sebagai sebuah sebab. Tandanya apa? Terbukti, teruji coba. Nah, ini dua sebab syar'i, dini. Kemudian yang kedua kauni qadari. Syar'i, dini, sebab yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bisa dijadikan sebagai sebuah sebab. Kauni qadari, sebab yang ditakdirkan oleh Allah bisa dijadikan sebagai sebuah sebab. Apalagi sudah teruji, apalagi sudah terobati, sudah terbukti. Contoh sebab syar'i, dini. Kita sakit, kemudian kita bersandar qalbu kepada Allah agar sembuh dengan mengerjakan sebab. Sebabnya syar'i. Apa itu? Ruqyah. Membaca Al-Fatihah, meruqyah diri sendiri, mandiri. Membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebagai ruqyah mandiri. Membaca doa-doa ruqyah. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Ini sebab apa tadi namanya? Syar'i, dini. Ya. Bertawakal dengan bersandar qalbu kepada Allah semata dengan mengerjakan sebab. Sebabnya sebab syar'i ini. Contoh yang lain lagi. Sakit, lalu bersandar qalbunya kepada Allah. Lalu mengerjakan sebab. Sebabnya sebab syar'i, minum madu. Karena Allah berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha shifaa'un linnas. Keluar dari perut-perut lebah minuman yang warnanya berbeda-beda. Misalnya ada madu hitam, ada madu kuning, ada madu putih, ada madu macam-macam. Sebagai bentuk penyembuh, obat penyembuh. Ya, apa yang ada di dalam qalbu. Nah, ini sebab syar'i. Zam-zam, minum air zam-zam juga sebab syar'i. Sakit misalkan. Atau misalkan yang terjadi seperti Jabir radhiyallahu an, 3 bulan di Mekah. Dari kota Madinah beliau di Mekah, tidak ada bekal di sana. Akhirnya beliau bersandar qalbunya kepada Allah, tawakal, disertai dengan mengerjakan sebab syar'i, yaitu minum air zam-zam. Pulang-pulang ke Madinah gemuk. Kenapa? Karena zam-zam syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Obat penyembuh dari penyakit dan makanan yang paling bergizi. Ini sebab syar'i, dini. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, hadis Rasul, seperti habbah sauda, seperti kurma ajwa. Ini sebab-sebab syar'i, dini. Ada sebab kauni qadari. Kauni dari kata kana yakunu, kun. Allah mengatakan innama amru idza arada syai'an an yaqul lahu
kun fayakun. Allah perkaranya apabila menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun. Atau ini sebab berdasarkan qudratullah, kekuasaan Allah. Allah menjadikannya sebagai sebab. Contoh yang paling mudah apa? Obat-obatan. Obat sakit kepala, obat selesmaan, kan paham selesmaan lah. Ya, obat flu, obat batuk. Itu sebab kauni, qadari. Allah dengan kuasanya mengatakan bahwa ini bisa dijadikan sebagai obat. Apa buktinya? Terbukti, teruji. Bahkan ada jurnalnya dan seterusnya. Contoh, saya ulun bertakutkan. Nabi tadi memakai pada peperangan Uhud memakai 2 lapis baju perang. Itu masuk sebab mana? Kauni, qadari. Karena terbukti bisa menahan sabetan pedang, terbukti bisa menahan busur panah, anak panah, terbukti bisa menahan hujaman tombakan yang tajam. Nah, itu ya, sebab kauni qadar. Ulun tanya takuni sekarang. Nini mengobati bayi-bayi dengan cara pidara, kepidaraannya. Tahu lah pian kepidaraan? Orang Banjar tahu. Ada anak kecil nangis terus, dibawa kepada nini. Nanti bulik-bulik, sini kuning, sini kuning, kaki kuning. Nah, itu sebab mana? Syar'i dini bukan. Kauni qadari mungkin. Kita nggak tahu. Tapi yang jadi masalah kadang bukan itunya, tetapi bacaan sidin. Itu yang jadi masalah. Nah, saya ingin tahu ini, coba takun ini. Nih, kenapa pakai janar ini? Apa sebabnya? Kita nggak tahu. Mungkin orang tua dulu ada penelitian. Oh, ini ada sebab. Seperti misalkan orang dulu kalau mijat pakai minyak lamak, pakai bawang habang. Itu sebab kauni. Kenapa? Karena mengeluarkan angin. Ya tak? Sebab kauni. Jadi alhamdulillah datang banyu. Ulu ini pilek pagi itu biasa dan tidak ada obatnya kecuali banyu hangat. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keluarlah angin, keluarlah panas. Jadi jangan dikatakan itu langsung sihir, syirik, jangan. Ya. Kemudian ada faedah juga mana ini kemarin kita ikut daurah bersama Syekh penulis kitab ini, Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili. Beliau setiap Januari mungkin beliau datang. Dan saya berharap juga ustadz-ustadz yang ada di Samarinda bisa ikut, ya, kayak ustadz agar bisa belajar dengan ulama langsung duduk bermajlis. Syaratnya cuma satu, bisa bahasa Arab. Karena syekhnya nggak bisa bahasa Indonesia. Nanti kalau mau nanti didaftarkan. Ya, 4 hari. Dan saya dekat dengan kawan-kawan panitia, jadi mereka sudah berpesan. Kalau dari Kalimantan siap Ustaz insyaallah. Nah, ada faedah menarik beliau katakan, ja'lu syai'in sababan ma laysa bisababin laysa syirkan 'ala al-itlaq. Perhatikan baik-baik. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab secara syar'i atau qadari, maka ini bukan kesyirikan secara mutlak. Ini bukan kesyirikan secara apa? Secara mutlak. Dan ini mengubah
ilmu yang kita dulu dan sering saya sampaikan. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab, itu kesyirikan. Padahal dia bukan secara mutlak. Ya. Sama tadi kayak kepidaraan. Kalau menjadikan janar kuning, kunyit tadi, ya, sebagai sebab agar anaknya menjadi hilang penyakitnya, misalkan karena kembung, karena panas, maka meskipun tidak ada dari Al-Quran, meskipun belum terbukti secara kauni, maka tidak serta-merta dikatakan syirik asghar. Tetapi harus ada batasan. Batasannya adalah apakah dia bersandar kepada sebab tersebut atau tidak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan baca. Poin ke-678, Ar-Rahban atau berharap. Ar-Rahban rasa khawatir, cemas dan khusyuk kepada Allah. Ar-Rahban ialah kecintaan, harapan untuk mencapai sesuatu yang dicintai dan diinginkan. Ar-Rahban adalah rasa takut yang menyebabkan seorang lari menjauhi sesuatu yang ditakuti. Sedangkan khusyuk adalah menghilangkan diri dan tunduk kepada keagungan Allah dan berserah diri kepada ketentuan atau pokoknya yang bersifat kauni alami dan syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90, dan artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Baik. Termasuk ibadah, ini juga ibadah qalbu. Ar-raghbah. Apa itu raghbah? Penulis mengatakan mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Cinta agar sampai kepada yang disukai. Itu namanya raghbah. Ya. Menginginkan sesuatu yang diinginkan. Kemudian ada ibadah lain juga namanya rahbah. Sebenarnya rahbah adalah rasa takut. Kalau bahasa Indonesianya takut semua. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda-beda. Ar-rahbah, al-khawf, al-khasyah. Nanti kita akan bahas nomor 9. Kalau bahasa Indonesia sama aja semuanya, takut. Tapi kalau bahasa Arab beda. Rahbah adalah rasa takut yang menghasilkan berhindar dari yang ditakuti. Kita takut kepada Allah, maka kita menghindar dari apa saja yang menghasilkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya rahbah. Kalau cuma takut aja, bahasa Arabnya khauf. Khauf. Tapi kalau rasa takut dibarengi dia tidak mau mengerjakan sesuatu agar tidak terkena siksa Allah, dia lari dari apa yang diharamkan oleh Allah, maka itu namanya apa tadi? Rahbah. Jadi khauf rasa takut saja. Rahbah menghasilkan lari dari yang ditakuti. Kita takut kepada Allah karena siksanya, maka kita menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah agar tidak terkena siksanya. Itu namanya apa? Rahbah. Ya. Sedangkan khusyuk adalah ketundukan, kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Berserah diri atas seluruh ketetapan Allah. Baik ketetapan berupa agama atau ketetapan berupa takdir. Ketetapan berupa agama apa? Kewajiban sholat 2 rakaat, sholat subuh, sholat 4 rakaat zuhur, sholat 4 rakaat asar, sholat 3 rakaat maghrib, sholat 4 rakaat isya. Ini namanya adalah berserah diri kepada keputusan Allah secara agama syar'i, atau berserah diri terhadap keputusan Allah secara takdir. Misalkan na'udzubillah kena penyakit, kena kecelakaan, kebakaran, tenggelam, dimakan binatang buas. Pada saat itu
termasuk daripada al-khudu' atau al-khusyu', ya, yaitu tunduk patuh dengan cara bagaimana? Berserah diri atas ketetapan Allah. Ketetapan Allah ada dua, agama, ibadah, dan apa tadi? Takdir. Allah mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, maka harus khusyuk. Apa itu khusyuk? Tunduk patuh dan menerima ketetapan puasa pada bulan Ramadan. Gak boleh makan, gak boleh berjima, harus terima. Itu namanya khusyuk. Ya. Kemudian Allah mewajibkan bagi yang sampai hartanya untuk bayar zakat, capek-capek dikumpulin, dikeluarkan bayar zakat, maka harus apa? Khusyuk. Apa khusyuk? Ketundukan, kepatuhan. Dengan cara bagaimana tunduknya? Menerima ketetapan Allah, baik itu secara syar'i atau secara kauni. Nah, paham sekarang khusyuk itu? Jadi khusyuk itu bukan hanya dalam perihal sholat. Khusyuk itu adalah ketundukan, kehinaan qalbu kepada Allah. Dalam bentuk bagaimana? Menerima ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Ada dua. Apa tadi? Syar'iyah, kemudian qadar, takdir. Ya. Contoh misalkan diharamkannya zina. Khusyuk kita. Khusyuk berarti apa? Tunduk patuh atas keharaman zina tersebut dengan cara menerima hukum haramnya zina. Nah, itu namanya khusyuk. Ya. Kemudian penulis membawakan surah Anbiya ayat 9. Yang di dalam surah Anbiya tersebut ada kata-kata yad'unana raghaban, raghbah. Ingin sampai kepada sesuatu yang diinginkan. Rahaban, takut, yang menghasilkan lari dari apa yang ditakuti. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami, yaitu tunduk patuh dengan menerima segala ketetapan Allah, baik syar'i atau qadari. Baik ketetapan Allah berupa hukum-hukum Islam atau berupa takdir-takdir Allah kepada manusia. Nah, yang ke-9, wa min anwa'iha al-khasyatu wa hiya al-khawfu al-mabni 'ala al-'ilm bi'azamati man yakhshahu wa kamal sultanih. Qala Allah Ta'ala fala takhshawhum wakhshawni Naam. Yang ke-9, al-khasyah atau rasa takut, yaitu rasa takut yang dilatar belakangi oleh pengetahuan akan keagungan serta kesempurnaan kerajaan Allah yang ditakutinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 150 yang artinya, dan juga Al-Maidah ayat 3 yang artinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah hanya kepada Allah. Nah, kalau bahasa Indonesia takut, tapi khasyah takut yang dibarengi dengan pengetahuan tentang Allah. Oh, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha keras siksanya, Allah itu maha perkasa. Nah, apabila rasa takut dibarengi dengan pengetahuan itu disebut dengan apa? Khasyah. Disebut dengan khasyah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya, ulun minta izin bersabar ya. Ini mau menyelesaikan pasal ini sehingga kita atau pembahasan ini nanti insyaallah masuk kepada pembahasan ketiga bulan depan. Nah, wa minhal inabah wa hiya ar-ruju'u ila Allah ta'ala bil qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Qala Allah ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Yang ke-10, al-inabah, kembali, yaitu kembali kepada Allah Ta'ala yang melakukan ketaatan serta menjauhi maksiat kepadanya. Dan Allah SWT dalam Al-Qur'an ayat 54 yang artinya, dan kembalilah kalian kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada. Nah, kembalilah kepada Allah, namanya inabah. Inabah hampir sama dengan taubat, kembali kepada Allah. Ini ibadah kepada Allah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Nah, yang ke-11, wa minhal isti'anah
wa hiya talabul 'auni min Allah fi tahqiqi umuri dunya ad-din wad dunya. Qala Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasiyati li Ibnu Abbas idza ista'anta fasta'in billah. Nah, memohon pertolongan, yaitu memohon pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan segala urusan agama dan urusan dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Fatihah ayat yang kelima, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Dan dalam wasiatnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan apabila kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, isti'anah adalah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka tidak boleh minta tolong kepada Rasulullah sekarang. Tidak boleh minta tolong kepada malaikat. Tidak boleh minta tolong kepada orang-orang saleh, baik yang hidup ataupun yang mati, dalam perkara yang tidak dikuasai kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong agar disembuhkan, minta tolong agar diberi rezeki, minta tolong agar diberikan ketenangan, minta tolong agar diberikan anak. Ini enggak boleh. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kena ada syubhat. Syubhatnya di antaranya misalkan, wahai wali fulan, berikan kami anak. Ujar nang bisi syubhat ini, sebenarnya itu ucapan kami di lisan saja, sedangkan qalbu kami hakikatnya tetap minta lawan Allah. Nah, ini syubhat. Selama masih meyakini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, menurut mereka ini bukan kesyirikan. Ya. Ini hanyalah sebatas tawassul, kata mereka. Buhan pian kada paham hakikat, makanya menyalah-nyalahkan kami. Ya, maka jawabannya tidak benar. Apa yang diucapkan di lisan, itulah yang dipahami. Apa yang diucapkan di lisan, itulah yang dipahami. Dan ini tidak bisa dibohongkan. Orang minta tolong kepada orang yang sudah dikubur, oh itu banyak. Seperti misalkan bacaan berziarah kubur. Ya, saya bacakan. Bacaan berziarah kubur. Di antara bacaan berziarah kubur di antaranya adalah yaitu sebentar. Nah, ini. Salamullahi ya sadah. Keselamatan dari Allah wahai para orang-orang yang mulia. Minar rahmani yaghsyakum. Ini dibaca biasanya saat berziarah kubur, ke kuburan keramat-keramat. Semoga rahmat dari Allah meliputi kalian. Ini masih bagus. Ibadallah ji'nakum. Wahai hamba-hamba Allah, kami datang kepada kalian. Qasadnakum, talabnakum. Kami berniat menziarahi kalian. Kami meminta kepada kalian. Tu'inuna. Kami meminta tolong kepada kalian. Tolonglah kami. Tughithuna. Berikanlah kami pertolongan dalam keadaan yang sempit. Jadi kalau seandainya ada orang yang menuduh ini cuma kebohongan Ahmad Zainuddin, enggak, itu sudah biasa. Sebagian orang yang suka berziarah kubur minta kepada orang yang sudah dikubur, minta tolong. Maka ini syirik akbar. Dan syubhatnya tadi adalah kalau seandainya masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka ucapan minta kepada wali fulan sudah meninggal itu bukan kesyirikan menurut mereka. Itu adalah tawassul. Maka kita katakan itu tetap kesyirikan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Nah. الثاني عشر ومنها الاستعاذة وهي طلب الإعاذة والحماية من المكروه. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق. قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Poin ke-12, al-isti'adzah, memohon perlindungan, yaitu memohon perlindungan dan pengamanan dari sesuatu atau musibah yang tidak diinginkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Falaq ayat 2,
Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Dan juga dalam surah An-Nas 1:4 yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang melihara dan menguasai manusia, rajanya manusia, sembahan manusia dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi. Nah, ini minta perlindungan, beda dengan tadi minta tolong. Ini minta perlindungan. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin ingatkan, ada ibadah yang kadang seseorang menghaturkannya kepada selain Allah karena memang ditakut-takuti. Contoh misalkan, hati-hatilah terhadap wali kutub, harus beradab, karena ketulahan, karena terkena musibah. Kalau lewat kuburannya harus letakkan bunga, kalau tidak kena musibah. Ini kalau ada perasaan di dalam kalbu seperti itu namanya khaufus sir, rasa takut rahasia, dan itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan. Termasuk di dalamnya minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-thalith 'ashar. Wa minha al-istighatha wa huwa talabul ghauth wa huwa al-inqadhu min asy-syiddah wal halak. Qala Allah Ta'ala, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Memohon keselamatan dari bencana, yaitu memohon bantuan dan keselamatan dari kesulitan dan malapetaka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Anfal ayat 9 yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Istighatsah beda dengan isti'anah. Dari sisi istighatsah dalam keadaan yang sempit, minta tolong dalam keadaan yang sempit. Isti'anah minta tolong saja. Contoh, banjir, tsunami, gempa bumi, ya, longsor, kemudian gunung meletus. Maka dalam keadaan sempit minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istighatsah. Istighatsah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Makanya heran kadang-kadang orang-orang dahulu kalau mereka dalam keadaan kesempitan, mereka ikhlas beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Orang-orang sekarang enggak. Semakin datang tsunami, semakin sedekah laut. Aturan lebih ikhlas beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan banjir bandang, tsunami, likuifaksi dan seterusnya. Allahu a'lam. Wa minha adh-dhabhu wa huwa izhaqur ruh bi iraqati ad-dam ala wajhi al-khusus taqarruban ila Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Wa qala ta'ala, "Fashalli li rabbika wanhar." Poin yang ke-14 yang diberikan yaitu melenyapkan ruh atau mematikan hewan dengan jalan menumpahkan darah, yaitu menyembelih menurut cara tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-An'am 162 yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah atau korban sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua yang artinya, maka dirikanlah salat kepada Rabbmu dan berkorbanlah. Nah, ini menyembelih ibadah, tidak boleh diniatkan kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk wali yang sudah dikubur, tidak boleh untuk makhluk dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis 'ashar wa minha an-nadru wa huwa ilzamul mar'i nafsahu bi syai'in ma aw ta'atin lillahi ghairi wajibah. Qala Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Nah, yaitu seorang mewajibkan dirinya melakukan sesuatu amalan atau ketaatan kepada Allah yang pada asalnya tidak wajib atasnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Insan ayat 7 yang artinya mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merasa di mana-mana. Nah, nazar adalah ibadah, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Kalau aku sembuh, aku akan bersedekah. Kalau terpilih presiden A, B atau C, maka aku akan berpuasa 3 hari. Boleh enggak? Boleh. Asalkan nazarnya ketaatan. Nazarnya adalah apa? Ketaatan. Kalau nazarnya kemaksiatan,
haram untuk dikerjakan. Tetapi wajib bayar kafarat atas kemaksiatan tersebut, atas nazarnya tersebut menurut sebagian pendapat. Nah, lanjut. Lanjutkan. Nah, inilah sebagian contoh dari jenis-jenis ibadah dan semuanya adalah Allah semata, tidak satu pun yang boleh diberikan kepada selain Allah. Dan ibadah berdasarkan klasifikasi anggota tubuh yang melakukannya dapat digolongkan kepada 3 bagian. Nah, ibadah ini kalau kita lihat klasifikasinya berdasarkan anggota tubuh ada 3: lisan, qalbu, anggota tubuh. Nah, bagian pertama, ibadah qalbu atau hati, seperti mencintai, rasa takut, berharap, inabah, rasa cemas, khawatir, tawakal kepada Allah, dan ibadah-ibadah lain yang seumpamanya. Ya, ini harus ingat beda-bedanya ya. Karena kalau bahasa diterjemahkan bahasa Indonesia nggak pas kadang-kadang. Ar-raja, al-khauf, al-inabah, al-khasyah, ar-rahbah, at-tawakkul. Coba masih ingat nggak? Apa bedanya khauf, khasyah dengan rahbah? Siapa yang bisa? Yang bisa memberi 50.000. Mungkin ada 100. Apa bedanya khauf, khasyah, rahbah? Nah, Pak, silakan. Rasa takut saja. Salah. Itu rahbah. Nah, khasyah takut disertai dengan pengetahuan tentang siksa Allah. Itu namanya apa? Khasyah. Nah, di dalam keinginan juga ada raghbah, raja, kemudian mahabbah. Mahabbah rasa cinta saja. Raja berharap dari yang dicintai. Kemudian raghbah, karena mencintai sesuatu maka dia kerjakan agar mendapatkan apa yang dia cintai. Nah, itu beda-beda, itu amalan qalbu. Nah, bagian yang kedua, ibadah-ibadah lisan seperti tahmid, tasbih, istighfar, tilawah Al-Quran, doa, dan yang seumpamanya. Nah, lanjut. Dan bagian yang ketiga yaitu ibadah-ibadah jawarih atau anggota tubuh seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, jihad, dan ibadah-ibadah lain yang seumpamanya. Nah, baik, alhamdulillah selesai pembahasan yang kedua, yaitu wajibnya mengesahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk kepada pembahasan yang ketiga nanti insyaallah pada bulan depan. Ini menarik juga, yaitu penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap tauhid. Ini contoh-contohnya dibawakan oleh penulis menarik. Nah, saat umroh banyak sekali menemui saudara-saudara muslim terutama dari Asia Selatan yang berangkat umroh backpacker, dan sering sekali akhirnya meminta pada muslimin lain untuk bekalnya. Apa ini sama dengan yang dicontohkan kasus tawakul yang berangkat haji dari Yaman? Jawabannya na'am, iya, betul seperti itu. Ya, semestinya harus berbekal, dan bekal ada 2, az-zat war rahilah. Bekal itu ada bekal untuk di perjalanan dan bekal untuk dia tinggal, orang-orang yang wajib dia nafkahi. Ar-rahilah adalah yaitu kendaraan. Ya, kendaraan. Wallahu a'lam. Tawakal tidak menafikan sebab. Apakah sebab mempunyai pengaruh? Bila tidak, apa hikmah diperintahkan melakukan sebab? Semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang mengerjakan sebab, tapi sebabnya tidak mendatangkan hasil. Kadang orang melakukan sebab sedikit, tapi menghasilkan yang banyak. Ya, jadi semuanya adalah berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita mengerjakan sebab, kenapa? Karena diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadisnya, "Laut annakum tawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Law annakum tawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung tawakal dia, lalu diberikan rezeki kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tawakalnya? Usaha dia keluar dalam keadaan perut lapar. Wah, ini lapar banget sudah. Ya. Dalam perut lapar, kemudian pulang dalam perut kenyang. Jadi usaha dia. Usaha disyariatkan dalam agama Islam. Makanya para ulama mengatakan tawakkul biduni fi'li sabab, bertawakal dengan tanpa mengerjakan sebab, naqsun fil aql, ini kurang akalnya. Wa fi'lul asbab biduni tawakkul naqsun fit tauhid. Sedangkan orang yang mengerjakan sebab tanpa bersandar kepada Allah, ini kurang tauhidnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Di surat Al-Baqarah kisah Bani Israel banyak bunyi ya Musa fad'u lana rabbak, seperti di ayat 61-68. Apakah ini bisa dipakai dalil untuk bantahan orang yang suka istighatsah ke kuburan wali? Kaum Nabi Musa saja minta Nabi Musa yang berdoa kepada Allah yang ada di depan mereka masih hidup, bukan minta ke Nabi Musanya. Adapun kalau ditanya tentang bantahan, banyak bantahan agar berdoa kepada Allah semata. Ayat Al-Quran jelas, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Wa man yad'u ma'allahi ahadan wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu inda rabbih fa innama hisabu inda rabbi wallahu la yahdil qaumal kafirin. Saya takut salah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada bukti dari Allah Subhanahu wa taala, maka fa innama hisabu 'inda rabbih, maka hitungannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang kafir. Disebut oleh Allah, orang yang berdoa kepada selain Allah disebut kafir. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi banyak ayat. Belum lagi ayat untuk mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Fad'ullah mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah dengan mengerjakan sebab punya pengaruh terhadap hasil? Jawabannya, semua hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan sebab sekali lagi untuk apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat. Ya, apa yang diperintahkan oleh syariat. Mohon motivasinya untuk sholat malam. Sering sekali saya terbangun pada 1/3 malam, namun hanya untuk mematikan alarm lalu melanjutkan tidur kembali. Semoga Allah ampuni. Amin. Jawabannya adalah berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk bangun malam, bukan untuk bangun malam sholat malam, bukan bangun malam mematikan alarm, tapi untuk sholat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajari keutamaan sholat malam. Ya, nih kita nih mau makan pagi, kita milih makan apa ya gitu. Ya toh? Kenapa? Karena kita tahu faedah makanan tersebut. Nah, begitu juga kalau orang mengetahui faedah sholat malam, dia akan semangat mengerjakannya. Pahala-pahala sholat malam, apa keutamaan-keutamaan bangun malam, beribadah di malam hari apa, maka dia akan semangat untuk beribadah di malam hari, bukan semangat mematikan alarm. Saya ingin bertanya, apakah benar apa ini?
kita disamakan ketika membaca Al-Quran, ketika sampai ayat tasbih bertasbih, dan ketika membaca ayat azab memohon perlindungan. Berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Jika benar, maka bagaimana cara melakukannya? Ada yang mengatakan perlakuan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW di sholat sunnah saja. Adapun di sholat wajib tidak dilakukan. Ya. Dan itu yang saya lebih condong kepada pendapat ulama yang itu, yaitu dilakukan hanya di sholat sunnah saja, karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW saat sholat malam. Apabila mendapati ayat rahmat, maka beliau berdoa Allahumma arhamni. Apabila melewati ayat surga, beliau berdoa agar dimasukkan ke dalam surga, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya, berdoa saat mendapati ayat-ayat tersebut sesuai dengan kondisi ayat. Dan itu dibenarkan, dan kita lebih condong kepada pendapat itu hanya dilakukan pada sholat sunnah saja. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf agak lama, tapi setelah libur 2 bulan wajar lama ya. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.